Ya, smartphone V-series terbaik Vivo akhirnya hadir lagi. Ini adalah Vivo V50. Semua kameranya 50 megapiksel. Semua kameranya autofocus. Semua kameranya bisa ngerekam video 4K. Smartphone mana lagi yang bisa kayak gini selain flagship? Hadir dengan desain rounded edge yang membuatnya lebih nyaman digenggam. Tahan air dan debu IP68 plus IP69. Aura lightnya lebih besar dibanding pendahulunya sekarang. Baterai naik jadi 6000 mAh Blue Volt battery. SoC-nya Snapdragon 7 Gen 3. Stereo speaker dilengkapi dengan fitur AI pula, dan masih banyak lagi yang membuat smartphone ini layak jadi incaran banyak orang. Langsung aja ya, kita kupas tuntas smartphone keren yang satu ini. Ya, Vivo V50 ini adalah penerus dari Vivo V40 yang hadir ke Indonesia sekitar bulan September 2024. Buat yang udah subscribe sih harusnya udah nonton ya video review yang pendahulunya ya. Kalau belum berarti kalian ketinggalan dan tahu dong harus ngapain. Oke, kami paham. Pasti banyak dari kalian yang kaget. Loh, perasaan kemarin baru beli V40 kok tahu-tahu udah ada penerusnya lagi. Perlu diingat, Vivo V-series itu pola launchingnya adalah sekitar 6 bulan sekali. Sudah sejak lama seperti itu. Jadi perhatikan aja ya, saat kalian mau beli, cek dulu udah bulan keberapa setelah tanggal launching pendahulunya di Indonesia. Supaya nggak kaget kalau Vivo mengeluarkan versi barunya lagi. Nah, Vivo V50 ini tetap jadi produk yang co-engineered with Zeiss. Artinya, Vivo yang satu ini sudah lolos uji kamera dengan standar yang diterapkan oleh Zeiss. Dulu ini hanya bisa ditemukan di flagship Vivo, tapi udah diturunkan ke Vivo V40 sejak kemarin dan diteruskan lagi ke Vivo V50 yang satu ini. Jadi memang kamera akan jadi salah satu kehebatan dari smartphone ini. Tapi sebelum masuk ke pengujian yang satu itu ya, kita cek dulu paket penjualannya. Di dalam tentunya udah ada unit smartphone dengan screen protector yang udah terpasang. Lalu ada charger 90 watt flash charge. Jadi masih ada chargernya, masih ada chargernya di sini. Lalu di sini ada kabel USB Type C juga, ada case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Isi paket penjualannya masih terbilang cukup lengkap yang satu ini ya. Untuk desain, Vivo kali ini merubah desainnya yang sebelumnya ultra slim sekarang menjadi rounded edge design. Tujuan dari desain ini adalah kenyamanan saat menggenggam baik kondisi horizontal maupun vertikal. Dan kami juga merasakan hal yang sama. Memang sisi kiri kanannya jadi terasa tidak setipis versi sebelumnya, tapi dari sisi kenyamanannya menurut kami yang satu ini lebih baik. Dimensi smartphone ini adalah tingginya 163,29 mm, lebar 76,72 mm dan tebal sekitar 7,7 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 200 gram. Ya, meskipun naik dikit ketimbang yang V40, tapi ini terbilang tipis dan tidak bisa dibilang berat-berat amat. Baterainya juga meningkat, yang dulu 5500 mAh sekarang jadi 6000 mAh. Untuk material frame ini pakai polikarbonat ya, sementara untuk bodi belakang ini pakai kaca. Untuk opsi warna ada red, ada purple dan ada black. Nah, untuk ketahanan terhadap air dan debu, smartphone ini punya IP rating di IP68 dan IP69. Angka 6 untuk dua-duanya itu menunjukkan kalau debu tidak masuk dalam perangkat. Nah, untuk yang 68, 8-nya menunjukkan bahwa smartphone ini aman kecemplung dalam air, walaupun bukan untuk jejak berenang ya. Sementara untuk IP69 ini 9-nya menunjukkan ketahanan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan suhu sampai 80 derajat Celcius. Jadi IP69 menunjukkan bahwa tingkat perlindungannya lebih tinggi, tapi skenario penggunaannya memang lebih terbatas. Makanya Vivo juga menyertakan sertifikasi IP68 yang lebih relevan dengan aktivitas sehari-hari pengguna secara umum. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas di sini ada mikrofon, di kiri itu kosong. Di bawah ada SIM tray untuk 2 nano SIM, lalu ada mikrofon, USB-C, grill speaker stereo bagian bawah. Speaker ini stereo dengan speaker satu lagi adanya di earpiece ya. Suaranya cukup lantang ya, tapi menurut kami ini masih agak kurang jernih aja. Belum terasa speaker kelas atas, tapi paling nggak ini udah stereo dong. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,77 inci. Resolusinya 2392 x 1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz dan adaptif nih ya, dari 60 sampai 120 Hz. Layarnya ini menggunakan pelindung yang Vivo namakan sebagai Shield Glass. Untuk brightness-nya di kondisi indoor itu brightness maksimumnya sampai di kisaran 580 nits. Ini udah gede ya. Sementara untuk simulasi outdoor saat kami coba itu udah di kisaran 1260 nits. Ini udah sangat terang. Untuk kebutuhan outdoor ini bukan masalah sama sekali. Vivo mengklaim kalau layar smartphone ini bisa menawarkan brightness sampai 4500 nits untuk local peak brightness. Tapi biasanya sampai 4000 nits itu hanya untuk beberapa skenario khusus seperti konten HDR atau pengujian dengan tampilan kotak putih yang kecil banget ya. Jadi cuma titik-titik kecil aja, bukan untuk seluruh layar.
Nah, untuk color gamut, Vivo menyediakan beberapa mode warna. Ada standar, profesional, dan ada bright. Untuk mode profesional, gamut coverage dan volumenya diarahkan mendekati 100% sRGB. Sementara mode standar itu mendekati 100% DCI-P3. Kalau mau saturasi yang lebih tinggi lagi, ada juga mode bright yang memang membuat warna layarnya jadi lebih gonjreng lagi di sini. Untuk sertifikasi ada SGS untuk low blue light dan ada ketahanan drop test juga di sini. Untuk bezel layar ini udah sangat tipis di seluruh sisinya dan sudah cukup simetris ya menurut Chris. Lalu ada Screen Touch ID atau fingerprint scanner di layar. Di atas layar ada earpiece untuk speaker dan untuk nelpon juga. Lalu ada kamera depan di sini ya. 50 megapiksel Zeiss Group Selfie Camera f2.0 dan ini autofocus. Field of view-nya atau sudut pandangnya adalah 92 derajat. Jadi ini lebih lebar dari yang biasanya di 80-an derajat. Di sini ada AI Facial Contouring Technology supaya bentuk wajah itu bebas dari distorsi. Filter efek khas Zeiss juga tersedia untuk mode bokeh di sini. Lalu ada juga Aura Screen Light untuk membantu pencahayaan saat pakai kamera yang satu ini. Warna cahaya layar juga bisa diatur dengan slider yang tersedia nih ya. Nah, untuk rekaman video itu up to 4K 30 fps dan ada juga 1080p 60 fps. Beralih ke sisi belakang, ini ada kamera utamanya. 50 megapiksel Zeiss OIS main camera. Bukaannya f1.9 ini udah autofocus dan dilengkapi dengan optical image stabilizer. Sementara untuk perekaman videonya itu mendukung 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kemudian ada 50 megapiksel Zeiss Ultra Wide Angle Camera f2.0. Ini lumayan lebar juga ya. Autofocus dan field of view-nya 119 derajat, cukup luas. Perekaman videonya mendukung sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Sepertinya Vivo ganti sensor ultra wide nih ya. Soalnya versi sebelumnya itu nggak bisa 60 fps, yang sekarang udah bisa. Nah, berkat autofocus dan jarak fokusnya yang dekat juga, kamera yang satu ini bisa digunakan untuk mengambil foto dan video super makro. Nah, adanya nama Zeiss di setiap kamera seperti untuk menunjukkan kalau semua kamera di sini berkualitas tinggi sesuai dengan standar Zeiss. Tidak ada logo Zeiss T-Star tapi ya. Itu baru untuk flagshipnya Vivo aja untuk saat ini. Nah, kerjasama Zeiss di sini lebih ke arah tuning untuk hasil foto dan filter-filter yang bisa menghasilkan foto sesuai dengan karakter dari lensa-lensa legendari Zeiss. Nah, meskipun semua kameranya 50 megapiksel, tapi di mode auto, kamera ini menghasilkan foto 12,5 megapiksel. Ini namanya pixel binning. Ya, hampir semua smartphone yang pakai kamera resolusi tinggi itu menggunakan teknologi ini. Kalau butuh full res ya, full resolution 50 megapiksel, memang ada mode khusus yang namanya high resolution juga. Lalu di sini ada Aura Light Portrait khas Vivo tentunya ya di sini ya, dan ada peningkatan dari sisi ukurannya, di mana sekarang lebih besar 100% dibandingkan V40 yang kemarin. Ini tentunya membuat Aura Light-nya jadi lebih halus lagi. Nah, untuk fitur kamera di sini ada banyak ya, bisa kalian di menu kameranya seperti ini ya. Banyak nih fiturnya. Nah, untuk spesifikasi internal, SoC-nya Snapdragon 7 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini SoC yang terbilang kencang di kelas menengah atas. Untuk RAM-nya 12GB LPDDR4X dengan fitur extender RAM hingga 12GB. Untuk storage yang diuji ini adalah yang 256GB UFS 2.2. Ada juga varian yang lebih tinggi dengan storage 512GB kalau butuh penyimpanan lebih banyak. Jadi perhatikan aja kebutuhan storage kalian karena di sini udah nggak ada slot micro SD. Nah, untuk sistem pendingin, dia pakai Ultra Large VC Cooling System. Untuk baterai 6000 mAh, Blue Volt Battery. Ini naik 500 mAh dibandingkan pendahulunya yang 5500. Ini memungkinkan Vivo menghadirkan baterai lebih besar di bodi yang relatif tipis. Untuk charger, dia pakai 90 watt flash charge. Untuk sensor-sensor, dia pakai accelerometer, gyro, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass, dan lain-lain. Lengkap, udah kayak flagship yang satu ini. Untuk konektivitas tentunya udah 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Sayangnya di sini belum ada dukungan untuk eSIM ya. Untuk WiFi dia udah bisa WiFi 6 dan WiFi sharing juga bisa. Tinggal aktifkan saja langsung dengan menekan tombol hotspot saat terhubung ke WiFi. Ini beda dengan hotspot pakai 4G ya. Ini pakai WiFi pun bisa. Bluetooth-nya versi 5 dan Bluetooth codecnya lumayan lengkap di sini. Lihat aja di tabel yang satu ini ya. Lumayan lengkap Bluetooth codecnya. Untuk NFC-nya ini multifunction. Ini khas Vivo. Bisa digunakan untuk emulasi access card juga. USB tentunya bisa OTG. Dan kalau bicara output display via USB-C, sayangnya di sini belum bisa. Untuk fitur keamanan dia pakai fingerprint atau screen touch ID dan ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai Fun-Touch OS 15 dengan basis Android 15. Untuk update OS, Vivo menjanjikan update Android 3 kali dengan security update sampai dengan 4 tahun, lumayan panjang. Lalu ada 60 months smooth experience guarantee. Jadi pemakai smartphone ini akan dijamin merasa mulus lancar terus sampai setidaknya 60 bulan atau 5 tahun. Nah, saat pertama menyalakan ada beberapa aplikasi tambahan yang langsung keinstall ya, tapi untungnya bukan aplikasi aneh-aneh, jadi bisa di-uninstall kalau tidak dibutuhkan. Untuk fitur OS, Vivo juga sudah menyediakan fitur AI. Ada Gemini, ada Circle to Search juga.
Ada AI Live Text yang berguna untuk mengambil teks pada sebuah gambar. Tujuannya supaya bisa di-copy dan diolah dengan format teks. Lalu ada AI Transcript Assist yang bisa kita temukan di aplikasi perekaman suara bawaan Vivo. Kita juga bisa mendapatkan versi teks dari suara yang kita rekam nih ya. Lalu ada juga AI Erase 2.0. Ini bisa kita temukan pada aplikasi galeri bawaan. Kita bisa menghapus objek yang tidak diinginkan pada sebuah foto dengan kemampuan AI ini. Misalnya kita menghapus orang di sekitar seperti ini, bisa, nggak ada masalah. Dan di sini hasilnya juga tergolong rapi ya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke benchmark, gaming, dan pengujian kamera. Tapi bareng sama Chris ya. Sip, untuk hasil pengujiannya, kali ini bareng sama saya dulu ya. Kita mulai dari hasil benchmarknya dulu. Untuk Antutu 10 kita dapat 800 ribuan, ini tanpa kipas. Tapi kita iseng juga bagaimana skornya. Kalau pakai kipas, skornya adalah 817 ribuan, jadi ada peningkatan sedikit kalau pakai kipas. Untuk Geekbench 6, single core-nya di 1162 dan multicore di 3075. Untuk GFX Bench, Manhattan 3.1 1080p off-screen, 83 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score di 9735. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, base score-nya di 5265, lowest score-nya di 5225. Jadi stability-nya sudah 99,2%. Tanpa kipas pun ini sudah kestabilannya terhitung sangat baik sih. Nah, dari skor benchmark tadi mengindikasikan kalau performanya ini memang untuk kelas menengah atas. Kami tahu ini memang bukan yang paling kencang, tapi masih layak untuk kelas harganya. Sekarang kita masuk ke gaming. Game yang pertama kita coba itu Subway Surfer. Game ini bisa berjalan di 120 fps mulus dan lancar, tapi catatannya kita harus setting refresh rate ke high dulu. Kalau di mode Smart Switch, layarnya jadi turun ke 60 Hz, dan otomatis frame rate-nya juga bisa turun jadi 60 fps juga. Jadi jangan lupa disetting dulu refresh rate-nya. Game berikutnya Mobile Legends, setting tertinggi yang terbuka adalah grafis ultra dengan frame rate di super yang artinya 90 fps. Kami sudah coba trik appeal tapi 120 fps-nya tetap belum terbuka. Jadi kita coba aja dengan setting grafis ultra dan frame rate di super. Hasilnya lancar ya, 90 fps, nggak ada masalah. Mau kita mainkan beberapa match sekaligus juga tetap aja segitu-segitu aja frame rate-nya. Game berikutnya PUBG Mobile, untuk setting tertinggi yang terbuka masih terbatas di frame rate ekstrim aja, yang artinya 60 fps. Tapi menariknya, setting grafis bisa sampai HDR. Jadi paling tidak, walaupun frame rate-nya 60 fps, grafisnya kita bisa dapat yang bagus lah. Di mode HDR Extreme, game berjalan 60 fps, kami nggak mengalami frame drop sama sekali meski dimainkan selama setengah jam. Untuk gyro aiming, terbilang mulus dengan akurasi yang baik juga, kan ini pakai hardware based gyro, jadi aman. Oke, berikutnya kita coba game Genshin Impact. Settingnya tentu highest 60 ya, tapi ada sedikit catatan di mana setting preset highest di sini otomatis mengatur visual efeknya jadi low. Kita coba tes dengan seperti ini dulu tanpa terlalu banyak ngutak-ngatik settingannya. Average frame rate ada di 40 fps dengan fluktuasi di kisaran 35 sampai 45 fps. Sampai akhir pengujian juga segitu-segitu aja. Tergolong lancar, tapi menurut kami bukan yang super mulus karena di beberapa situasi masih bisa turun lebih rendah di bawah 30 fps. Untuk suhu aman sih. Sisi layar terpanas di 42 derajat Celcius dan sisi belakang juga terpanas di 42 derajat Celcius. Segini mah anget-anget doang. Saat kami uji dengan kipas, frame rate-nya tidak meningkat secara signifikan. Tapi kalau mau dimainkan berjam-jam, kami akan selalu menyarankan pakai kipas atau pendingin ekstra lainnya. Kalau untuk ranking, baik pakai kipas ataupun tanpa kipas, kami kasih ranking A-. Ranking A itu kami sudah berekspektasi bisa jalan highest 60 dengan frame rate sekitar 40 fps atau lebih, dan di smartphone ini sudah sampai nih. Tapi kami berharap harusnya frame rate-nya bisa lebih stabil lagi lah. Makanya rankingnya kami kasih A-. Untuk Wuthering Wave, kita coba mainkan dengan setting mentok kanan, ternyata masih sanggup nih. Frame rate ada di kisaran 30 fps, cukup lancar dan playable. Tapi saran saya, karena game ini sangat mengandalkan mekanik battle-nya, mungkin nanti bisa kalian atur aja settingan grafisnya sesuai selera. Misalnya turunin setting visualnya supaya frame rate lebih tinggi. Soalnya kan standar nyaman tiap orang bisa beda-beda. Kalau saya sih, setting rata kanan oke-oke aja. Oke, sekarang kita masuk pengujian kameranya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V50. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah video kamera depannya atau kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi 1080p 30 fps dulu. Sekarang saya mau ngecek kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin vlogging, kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Nah, di menu kameranya ini juga ada fitur yang namanya Vocal Enhancement. Di kiri atas ini, kalau kita pencet fiturnya, suaranya akan jadi seperti ini. Harusnya sih dengan fitur ini aktif bisa membuat suara vokal kita lebih jelas dan suara noise di sekitar itu lebih teredam. Teman-teman bisa dengar bedanya nggak? Kalau menurut saya, fitur ini ada efeknya, cuman memang tidak terlalu signifikan. Nah, terkait mikrofon, di sini juga tersedia indikator mikrofon ya. Jadi saat kita menggunakan mikrofon eksternal, akan ada tandanya di menu yang ini. Ini fitur sederhana yang belum semua smartphone punya nih. Oke, sekarang kita bahas kemampuan videonya. Seperti biasa, khas Vivo V Series, kamera depannya ini autofocus ya.
Jadi ini akan cocok sekali untuk kalian yang mencari kamera smartphone untuk kebutuhan presentasi atau talking head seperti review produk ataupun live streaming. Masih jarang nih ada kemampuan seperti ini di smartphone mid-range. Bahkan di flagship Vivo sekalipun malah nggak dikasih fitur selfie autofocus. Oke, dari segi kualitas gambarnya sendiri, itu juga sudah mantep. Detailnya tinggi, ketajamannya pas. Kalau soal dynamic range, ini masih tergolong standar sih. Wajah cukup jelas dengan area background yang masih terlihat overexpose. Dari segi stabilizer videonya juga sudah cukup bagus. Di bawah jalan seperti ini, videonya tergolong cukup stabil. Tapi namanya smartphone mid-range, wajar ya kalau ada beberapa keterbatasan teknis. Atau kalau saya suka menyebutnya sebagai SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya nih, ketika kita menaikkan resolusi video ke 1080p 60 fps atau 4K 30 fps, stabilizernya belum bisa bekerja. Ini seperti disengaja oleh Vivo ya. Yang jelas ini bukan keterbatasan hardware. Buktinya, kalau kamera utamanya bisa stabil di semua resolusi yang tersedia. Nanti kita cek. SKB seperti ini sudah ada sejak versi sebelumnya dan sampai hari ini juga belum diberesin. Jadi untuk kamera depan ini, hati-hati kalau mau dibawa merekam sambil jalan. Efektifnya baru di 1080p 30 fps saja. Sekarang kita ke kamera utamanya. Untuk kamera utamanya juga sudah oke, nggak ada protes soal detail, warna, dan ketajaman. Cuma sedikit berharap dynamic range-nya bisa dibuat lebih baik. Area terang dapat ditangkap dengan baik, tapi area gelapnya jadi terlalu gelap. Solusinya memang tinggal tap ke subjeknya, lalu atur slider exposure-nya secara manual. Tapi kalau kita naikkan exposure-nya, supaya bagian gelap itu terangkat, area highlight-nya juga akan terangkat dan jadi overexpose. Kalau masih perlu diatur kayak begini, menurut saya sih pengalaman merekam videonya masih belum praktis. Tapi ini pengujian di pencahayaan yang sulit ya. Kalau kita rekam di situasi yang ideal, videonya sih luar biasa. Saya suka banget dengan warna dan detail yang dihasilkan. Top marko top lah. Stabilizer kalau di kamera utamanya aman ya. Seperti yang saya bilang tadi, di resolusi 1080p 60 fps, videonya bisa stabil. Ini kami coba juga di resolusi 4K 30 fps dan videonya bisa stabil juga. Jadi jelas ya, ini bukan keterbatasan SoC-nya. Kamera utamanya bisa kok di semua opsi resolusi dan frame rate yang tersedia di mode videonya ini. Oke, sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Detailnya tergolong tinggi untuk standar ultrawide mid-range. Bisa merekam video hingga 4K 30 fps juga. Warnanya juga cukup mirip dengan kamera utamanya. Sayangnya, dynamic range-nya masih tergolong mirip dengan kamera utamanya. Meskipun area highlight atau area terangnya dapat ditangkap dengan baik, tapi area gelapnya terlalu gelap menurut kami. Kalau soal stabilizer, di sini bisa bekerja dengan baik bahkan di 4K 30 fps sekalipun. Untuk 1080p 60 fps di kamera ultrawide-nya ini bisa stabil juga ya. Tapi sedikit catatan aja, kalau misalnya kalian melihat di previewnya itu belum stabil, itu nggak usah khawatir ya, karena nanti begitu masuk galeri, videonya akan jadi stabil. Harusnya sih hal kayak begini bisa di-fix via software update. Ultrawide 60 fps ini sebetulnya upgrade sih ketimbang pendahulunya ya. Jarang nih ada ultrawide bisa 60 fps. Jadi sepertinya Vivo gak disensor di Vivo V50 yang ini. Oh iya, ultrawide-nya ini juga autofocus ya. Jadi untuk konten makro jarak dekat seperti ini bisa banget. Ini juga masih jadi fitur langka di kelas mid-range. Di sini saya juga sekalian ngecek bagaimana kemampuan pindah-pindah antar kameranya. Menurut saya pengalaman pindah kameranya itu belum terhitung mulus. Masih terlihat agak patah-patah. Untuk merekam video juga efektifnya di 1080p 30 fps saja. Di atas itu belum bisa pindah-pindah kamera langsung. Kemudian metode zoomingnya juga masih menggunakan slider seperti ini. Tapi satu hal yang menarik juga, kita bisa langsung pindah ke kamera selfie-nya ketika lagi merekam dari kamera utama. Ini juga masih jarang ada yang punya nih. Oke, tadi itu kondisi siang, sekarang kita ke kondisi low light. Kamera depannya masih cukup terang dengan detail yang masih terjaga. Kalau diperhatikan banget memang gambarnya terlihat agak grainy, terutama di area-area yang gelap. Jitter stabilizer masih cukup terlihat, tapi masih di level yang wajar. Frame rate juga masih cukup terjaga, nggak sampai turun ke 20-an fps. Overall, kamera depannya masih cukup bisa diandalkan untuk kondisi seperti ini. Beralih ke kamera utama. Videonya tergolong bersih dari noise, detailnya juga masih bisa dipertahankan dengan sangat baik. Stabilizer videonya terlihat lebih rapi, jitternya nyaris tidak terasa. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Detailnya sih agak menurun ya. Wajar, jadi meskipun sama-sama 50 megapiksel bukan berarti dia di level yang sama. Dari segi stabilizer, ultrawide-nya ini masih terasa jitternya, jadi belum tergolong video yang rapi-rapi banget untuk low light. Untuk autofocus, langsung aja kita coba saat low light. Hasilnya aman, kamera utamanya lancar autofokusnya. Kita juga cobain kamera ultrawide-nya dan autofokusnya juga lancar. Untuk kamera depan atau selfie-nya ternyata lancar juga. Kalau kondisi terang, fokus bisa lancar, itu mah udah biasa. Kalau di kondisi low light seperti ini, baru menantang. Sekarang kita bahas fotografinya.
Di mode auto siang hari, ya udah gak ada komplain lah. Hasilnya udah mantep banget, tinggal jepret aja beres. Kita diberikan 3 opsi profil warna di sini, ada vivid, textured, dan natural. Bisa kita sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Kalau di pengujian kami kali ini, lebih sering pakai yang vivid, soalnya by default terpasangnya di situ. Keunggulan yang jarang dimiliki smartphone lain ada di mode portraitnya. Dia punya style bokeh khas Zeiss, ini udah tradisi Vivo banget lah, dari flagship, Vivo V40 kemarin juga udah dikasih. Bokeh-bokehnya tuh cakep-cakep lah. Nah, untuk foto-foto di kondisi low light, saya seneng nih karena fitur aura light-nya kembali berukuran besar. Dulu di Vivo V30, size-nya tuh besar. Lalu di V40 entah kenapa mengecil. Nah, di Vivo V50 kali ini jadi besar lagi aura light-nya. Jadi kalau lagi di kondisi yang super low light atau lighting-nya lagi sulit, tinggal nyalain aja aura light-nya, beres fotonya. Kalau mau diatur warnanya juga bisa sesuai selera, mau lebih ke kuning atau putih atau merah, sesuaikan dengan selera aja. Untuk kamera ultrawide dan kamera depannya juga mantep nih. Yang saya suka di sini kita nggak perlu pusing mau pakai kamera yang mana, tinggal pilih mau 0,6, 1 kali, 2 kali, atau kamera depan, jepret beres pokoknya. Ini baru user experience yang mantep. Jadi untuk fotografinya aman banget lah. PR-nya Vivo tinggal di bagian video aja sih sebetulnya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur ekstranya. Ada bokeh video di sini. Untuk kalian yang ingin videonya bokeh-bokeh atau blur background-nya, bisa ke menu yang ini di mode video ya. Ada 2 opsi, Zeiss Cinematic atau yang natural. Lalu ada fitur slow motion. Kita bisa setel di 1080p 120 fps seperti ini. Gambar yang dihasilkan sudah cukup bagus. Kalau mau lebih lambat bisa setel ke 720p 240 fps. Sedikit catatan aja, kalau di mode slow-mo, kualitas gambar videonya akan lebih rendah ketimbang video normal. Dan ini adalah hal yang wajar. Tidak direkomendasikan pakai slow-mo di low light, karena mode ini butuh cahaya yang berlimpah. Lalu ada fitur promote di sini untuk kalian yang butuh manual setting pada fotografi. ISO kita bisa atur dari 50 sampai 3200, dan shutter speed bisa kita atur dari 1/12.000 detik sampai 32 detik. Sayangnya fitur Pro untuk video belum tersedia ya, baru untuk fotografi aja. Lalu ada fitur dual view di mana kita bisa merekam video dari 2 kamera sekaligus, kamera utama dan kamera depannya. Opsi layout dan posisi kameranya hanya bisa diatur sebelum merekam ya. Kalau setelah merekam tidak bisa diatur lagi. Lalu ada fitur yang namanya film camera mode. Ini adalah menu kamera spesial dari Vivo. Cara aksesnya tinggal swipe aja dari samping, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada opsi focal length dari 23mm sampai 50mm. Lalu ada beberapa filter juga yang bisa kita gunakan, dan ada opsi watermark juga yang bisa kita atur sesuai selera. Ini konsepnya seperti lagi pakai Polaroid kali ya. Tampilan hasil fotonya seperti habis dicetak. Tapi sepertinya ini ditujukan untuk penggunaan vertikal ya. Soalnya untuk mode horizontal jadinya kurang pas. Lalu ada fitur live photo. Fitur ini ada di mode foto. Kalau kita aktifkan fitur ini, saat mengambil sebuah foto, kita juga akan mendapatkan versi videonya secara singkat. Dari waktu sebelum jepret, bahkan setelah kita jepret. Jadi ini bisa berguna supaya kita bisa mengabadikan momen penting lebih maksimal nih. Kita bisa tahu sebelum dijepret seperti apa dan setelah dijepret seperti apa. Untuk playback live fotonya, tinggal hold aja di gambar seperti ini. Di sini juga ada fitur untuk membantu kita foto-foto dalam air. Tinggal ke menu more, lalu pilih opsi underwater photography. Saat masuk fitur ini, layar jadi tidak bisa digunakan, supaya tidak terganggu oleh tekanan air. Untuk foto, kita tinggal pakai tombol volume up. Untuk video, kita tinggal pakai tombol volume down. Untuk keluar dari menu ini, tinggal tap dan hold tombol yang ini aja sekitar 3 detik. Nanti menunya akan kembali ke menu kamera biasa. Jadi menarik ya, nggak cuma karena IP68 dan IP69-nya, fitur softwarenya ini membuat foto-foto dalam air jadi lebih mudah. Nih, beberapa sampel foto yang udah kita ambil. Oke, jadi setelah melihat detail tes kameranya ini, apa aja sih yang menurut saya masih kurang atau apa saja yang masih perlu diperbaiki? Sebetulnya, ini masih mirip loh sama Vivo V40 kemarin. Pertama, stabilizer videonya. Bisa kita lihat bareng tadi ya. Ada aja resolusi dan frame rate di bagian tertentu yang nggak bisa stabil. Ini SKB yang sering saya temui di Vivo V series dari dulu. Harapannya untuk kelas harga segini sih semua resolusi dan frame rate yang ada di mode video tuh udah stabil semua. Kemudian, dynamic range pada video harusnya bisa ditingkatkan lagi. Lalu fitur Pro Mode hanya terbatas untuk fotografi aja. Padahal untuk konten kreator, setting manual video juga bisa sangat bermanfaat. Lalu kemampuan pindah-pindah kameranya belum terasa mulus. Untuk saat ini baru itu aja sih yang bisa saya protes. Overall kameranya termasuk yang luar biasa di kelasnya. Sebuah kamera autofocus itu merupakan hal yang sangat langka di smartphone mid-range. Lalu bisa merekam 4K 30 fps dan 1080p 60 fps di semua kameranya. Itu juga masih belum banyak loh yang bisa. Lalu kualitas kamera depannya salah satu yang terbaik. Ini harusnya cukup jadi alasan untuk orang meminang smartphone Vivo V series.
Fitur bokeh ala Zeiss juga jadi keunikan tersendiri. Lalu yang saya apresiasi adalah pengalaman fotonya yang nggak pakai ribet. Mau pakai kamera utamanya, kamera ultrawide-nya, kamera depannya, tinggal foto aja bagus hasilnya. Jadi untuk kalian yang mau beli smartphone ini, tinggal perhatikan aja detail-detail keterbatasan yang saya sebutkan tadi. Dan tentukan sendiri apakah hal tersebut penting atau tidak untuk kalian. Sekian pengujian kameranya Vivo V50, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi itu kameranya, sekarang kita masuk ke pengujian baterainya. Untuk YouTube offline video playback 1080p, kita dapat di kisaran 28 jam. Ini oke banget nih hasilnya. Untuk streaming YouTube 1080p 30fps non-HDR selama 30 menit, lah baterainya cuma berkurang 1%. TikTok setengah jam 1% juga. Kayaknya kalau cuma 30 menit kurang berasa ya. Kita coba 1 jam deh. Streaming YouTube 1080p 30fps non-HDR selama 1 jam, baterai berkurang 3%. TikTok 1 jam, baterai berkurang 3%. Genshin Impact Hayas 60 selama setengah jam itu baterainya berkurang 10%. Overall daya tahan baterai ini tergolong yang baik ya untuk 6000 mAh. Awet, bahkan lebih bagus ketimbang pendahulunya. Ya naik 500 mAh sih, cuman hasil di sini termasuk yang memuaskan. Untuk charging kita pakai charger bawaannya, 1-50% itu butuh waktu 19 menit, sedangkan untuk sampai full itu butuh waktu 44 menitan doang. Wow, ini kenceng loh chargernya. Oke, untuk pengujian lainnya seperti Netflix, di sini sudah Widevine L1, mendukung streaming sampai Full HD, HDR juga tersedia di sini, dan dukungan HDR-nya adalah HDR10. Untuk YouTube, streaming bisa sampai 4K 60 dan mendukung HDR juga. Haptic feedback, ini masih jadi PR nih untuk Vivo V series, termasuk Vivo V50 yang ini. Getarannya lemah, panjang, dan kurang presisi. Mengganti keyboard dan mengatur settingannya memang bisa membuatnya sedikit lebih baik, tapi untuk kelasnya, kami berharap bisa lebih baik dari ini. Oke, tadi itu adalah hasil pengujiannya Vivo V50. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Dedi. Oke, bagaimana? Mantap? Nah, Vivo V50 tersedia dalam 3 varian. Ada yang 8256, 12256, dan 12512. Ya, ada yang 512 juga. Bisa lihat bahwa harganya yang ditawarkan ini tidak berbeda dibandingkan harga V40 tahun 2024. Padahal ada aja kan peningkatan di sana-sini. Nah, kalau mau tahu detailnya, langsung aja cek di dalam kolom deskripsi ya. Kita langsung masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa SoC-nya bukan yang paling kencang di kelas harganya dan belum banyak upgrade dibandingkan pendahulunya. Tapi ini masih sangat layak untuk kelas harganya sebetulnya. Kemudian tidak ada slot micro SD, tapi ini udah wajar ya untuk kelas smartphone yang satu ini ya. Dan kami sedikit berharap bahwa kualitas haptic feedbacknya bisa lebih baik lagi dari yang satu ini. Lalu untuk speaker, dia udah dual stereo, tapi kualitas suaranya menurut kami masih bisa ditingkatkan lagi. Kemudian dia belum mendukung eSIM di sini. Kemudian kita juga melihat ada beberapa keterbatasan teknis pada kameranya. Itu kalian bisa cek ya detailnya di pengujian kamera yang tadi. Nah, dari sisi kelebihannya, ini kameranya luar biasa. Seperti biasanya Vivo memang kayak begini nih. 50 megapiksel semua kamera dan hasil foto videonya udah keren banget. Ada autofocus untuk semua kameranya. Ini fitur yang langka untuk smartphone mid-range. Bahkan flagship Vivo sendiri belum punya yang seperti ini. Sebentar, flagship yang lain juga banyak yang nggak punya yang seperti ini. Ya, bahkan di harga yang lebih tinggi. Oke, kemudian dia punya Zeiss Professional Portrait. Fitur kameranya juga berlimpah, aura LED portrait yang lebih besar, baterainya ini awet banget di sini ya. Lalu bodinya udah relatif tipis dan ringan, chargingnya juga cepat, speakernya setidaknya udah stereo lah di sini, layarnya kualitasnya tampilannya mantap, IP ratingnya kekinian banget, IP68 plus IP69, konektivitas juga lengkap, NFC multifunction juga ada di sini. Lalu ada janji update 3 kali dan security update 4 tahun. Dan yang menariknya, fitur AI-nya juga semakin banyak, bersaing lah sama yang lain ya. Nah, pada akhirnya smartphone satu ini cocoknya buat siapa sih? Ini jelas cocok untuk konten kreator yang menggunakan HP untuk bikin konten, terutama yang model presentasi atau yang istilahnya talking head gitu ya. Kamera depan autofocusnya juga akan sangat bermanfaat di sini. Lalu untuk yang mencari smartphone dengan prioritas fotografi, ini cocok banget di kelas harga segini. Ini mantep bener. Kemudian pakai kameranya tanpa ribet juga akan jadi poin plus untuk mayoritas pengguna. Mau kamera manapun yang digunakan, hasilnya udah oke banget. Nah, berkat kemampuan serta kelengkapan yang all-rounder, sebetulnya ini akan jadi cocok untuk siapapun yang nyari smartphone dengan kisaran harga yang dimilikinya. Baterainya oke, layarnya oke, kamera oke, performa nggak malu-maluin, game berat juga masih lancar. Lalu pertanyaannya, apakah pengguna Vivo V40 cocok untuk upgrade ke sini?
menurut kami sih belum begitu cocok ya. Meskipun ada peningkatan di baterai, tapi menurut kami nggak segitu jauhnya sampai kalian harus repot-repot jual HP dulu buat upgrade ke yang satu ini. Tapi kalau kalian pengguna Vivo V29 atau yang sebelumnya, atau pengguna Y series, nah akan cocok banget upgrade ke sini karena peningkatannya akan signifikan banget. Atau bahkan buat kalian yang bukan pengguna Vivo tapi mau ngerasain kamera terbaiknya Vivo tapi budgetnya belum nyampe ke level flagship, ini juga akan cocok banget. Overall, Vivo V50 ini memang layak sekali untuk dipertimbangkan karena kemampuannya yang all round, terutama kameranya yang mantap semua. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.